Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas putar pengalaman saya bagaimana membudidayakan ikan toman atau beternak ikan toman. Nah, di sini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman ya, bukan saya mengambil dari orang lain. Di sini saya juga akan menjelaskan tips dan trik bagaimana supaya ikan tomannya cepat besar teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe channel Lebung Berani, like, komen, serta share video ini agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan dulu usia ikan toman saya. Nah, di sini ikan toman saya ini ya sudah berusia tepatnya 2 bulan teman-teman. Pas sekali 2 bulan. Saya pelihara itu dari ukuran jempol tangan teman-teman, ukuran sekitar 10 cm lah teman-teman. Nah, sekarang sudah ukurannya sudah lebih 35 cm teman-teman. Ada yang mungkin 40 cm sudah ada nih teman-teman. Ada 2 ekor. Nah, itu besar, sudah sekitar 40 cm teman-teman. Nah, jadi ikan saya ini saya sudah berusia 2 bulan, namun pertumbuhannya sangat cepat sekali teman-teman. Apa rahasianya? Ada beberapa tips dan trik yang akan saya jelaskan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya yang ingin terjun ke usaha budidaya ikan toman. Nah, yang pertama teman-teman, jika teman-teman mau melihara ikan toman, yang pertama diperhatikan terlebih dahulu besar kolamnya teman-teman. Harus disesuaikan ideal dengan jumlah ikannya teman-teman. Seperti saya ini ya, ukuran kolamnya ya, ini kolam terpal, panjangnya itu 150 cm atau 1,5 meter teman-teman. Kemudian lebarnya 1 meter dan tinggi kolam ini adalah 50 cm. Jadi saya isi air dengan ketinggian 30 cm dan jumlah ikan yang ada di dalam kolam ini hanya 10 ekor teman-teman. Nah, jadi idealnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ikannya sudah bertumbuh sekitar 60 cm, nah nanti saya akan buat kolam yang lebih besar dari ini lagi teman-teman. Jadi ini kolamnya bukan pembesaran sampai dia besar lah ya teman-teman ya, sampai ukuran 100 cm atau 1 meter ikannya. Gak mungkin menggunakan kolam ini, tapi besaran kolam itu menentukan cepat atau tidaknya ikan itu berkembang teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bikin kolamnya lebih besar dari punya saya, kemungkinan ikannya akan cepat besar karena dia geraknya bebas teman-teman. Seperti saya ini geraknya bebas juga, cuma ya kalau saya isi lebih banyak, tentunya ikannya mungkin sulit untuk cepat bertumbuh besar teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan ya kondisi airnya teman-teman. Seperti saya ini ya, bukan keadaan airnya kotor teman-teman. Ini airnya ini berwarna kuning, ini faktor dari daun ketapang yang saya taruh di dalam kolamnya. Itu seperti yang ada mengambang di atas permukaan kolam, itu daun ketapang yang saya ikat dengan tali teman-teman. Nah, biasanya setelah saya kurangi airnya sedikit, saya isi lagi air, kemudian saya taruh daun ketapang teman-teman. Kenapa saya taruh daun ketapang? Supaya ikannya tidak stres. Nah, jadi ikannya merasa kolam ini seperti habitatnya di alam, warna airnya kuning. Nah, karena perlu kita ketahui toman ini kan
ikan yang hidup di rawa-rawa danau seperti itu ya, airnya kuning atau berwarna hitam ya. Jadi kita harus menciptakan suasana seperti habitat aslinya di alam. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, nah seperti teman-teman lihat ini ya, di permukaan kolam saya ini banyak sekali ikan kecil-kecil. Nah, ikan kecil ini ikannya yaitu ikan seluang teman-teman, atau ikan kalau di daerah Jawa bilangnya ikan wader. Nah, ini ikan seluang saya dapatkan di belakang rumah saya ya. Kebetulan banyak sekali aliran sungai, saya tangkap aja menggunakan tangkul teman-teman. Nah, jadi ini ikan seluang ini saya berikan melimpah teman-teman, saya berikan terus ya, setiap hari kalau kurang sedikit saya berikan. Jadi ikan toman ini tidak kekurangan pakan teman-teman. Nah, itu salah satu cara supaya ikan toman ini cepat besar teman-teman. Jadi makanannya itu tidak pernah habis teman-teman, tidak pernah habis. Jadi selalu ada. Nah, selain ikan seluang di sini ada juga ikan sepat ya yang kecil-kecil. Tapi yang paling banyak ini adalah ikan seluang ini teman-teman. Biasanya sehari saya tangkap itu sekitar ya satu gayung itulah saya masukkan ke sini. Biasanya 3 hari ya, kalau misalnya ada dapat sedikit saya masukkan juga. Seperti itu teman-teman. Jadi ikan tomannya tidak kekurangan pakan alami dia teman-teman. Yang keempat teman-teman, kita harus mengontrol keadaan kolam kita teman-teman. Nah, kita perhatikan seperti saya ini ya, banyak sekali ikan seluang yang berenang di permukaan kolam. Kemudian tentu saja itu ada beberapa yang mengalami mati. Maksudnya di sini ikan seluangnya yang mati itu harus segera diambil teman-teman, supaya itu tidak menimbulkan penyakit pada ikan toman kita teman-teman. Karena itu kan bangkai ikan, itu dapat berbahaya untuk ikan toman kita. Selain itu juga ya, kita juga walaupun kita mengontrol kolam tapi jangan keseringan juga teman-teman. Kita lihat kenapa demikian. Ikan toman yang berusia ataupun panjang 10 cm dengan sampai 30 cm itu kalau di dalam kolam itu rawan sekali dia stres teman-teman. Nah, ini saya dapatkan ketika saya pernah memelihara ikan toman itu sebanyak 5 ekor di kolam terpal juga. Itu mengalami kematian, itu real karena kesalahan saya teman-teman. Kenapa? Karena saya sering terus melihat ikan tomannya. Nah, ikan toman ini kalau kita lihat sering ya, dengan ukuran yang seperti saya punya ini, dia akan kaget. Nah, ketika ikan toman ini kaget, maka dia akan berenang menabrak kolam. Nah, itulah ya, di bagian kepala ikan toman ini akan terjadi luka. Nah, ikan toman itu stres dan dia tidak akan mau makan teman-teman, tidak mau makan ikan kecil-kecil ini, dan akhirnya pertumbuhannya akan lambat teman-teman, seperti itu. Jadi usahakan kita boleh mengontrol kolam, tapi jangan keseringan teman-teman. Biarkan ikan tomannya hidup secara alami ya, sampai dia berukuran 40 cm. Kalau sudah 40 cm ke atas itu tidak apa-apa teman-teman, boleh kita latih ya mentalnya dengan kita kasih makan ikannya langsung gitu. Nah, beda dengan ikan toman yang berada di akuarium teman-teman, karena dia sudah berinteraksi dengan kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dan trik bagaimana memelihara ikan toman atau membudidayakan ikan toman agar cepat besar. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara like, comment, share, serta subscribe channel Lebung Berani
agar channel ini dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.